Salatiga. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem ekskresi manusia pada mata kuliah Kapital Selekta IPA yang diampu oleh Ibu Feni Widianti MPD. Simak baik-baik ya. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu sistem ekskresi? Nah, dari kata ekskresi itu sendiri memiliki arti merupakan proses penghasilan sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Zat ekskresi dinamakan ekskret. Nah, zat-zat ekskret itu akan dikeluarkan oleh tubuh melalui urin dan juga keringat. Nah, jadi sistem ekskresi merupakan kemampuan menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang sisa-sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel. Nah, apakah teman-teman sudah tahu apa saja yang termasuk ke dalam organ ekskresi? Nah, betul sekali. Organ ekskresi pada manusia terdiri dari ginjal, kulit, hati, dan juga paru-paru. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasannya organ ekskresi pada manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ginjal, yang kedua kulit, yang ketiga hati, dan yang keempat paru-paru. Nah, dari organ-organ tersebut, Allah sudah mendesain dengan sangat rapi dan juga tertata, serta memiliki struktur tersendiri dengan fungsinya yang sangat luar biasa, sehingga menghasilkan proporsi dan sistem kerja yang luar biasa, karena saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah yang disebutkan dalam Quran Surah At-Tin ayat 4, yang bunyinya, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang mana artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Organ ekskresi yang pertama adalah ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi paling utama di dalam tubuh manusia. Nah, ginjal itu letaknya sepasang di kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Dan ginjal bentuknya itu seperti kacang merah. Ginjal itu merupakan organ ekskresi yang memiliki peran sangat penting di dalam mengeluarkan sisa metabolisme dalam jumlah besar yang dikeluarkan bersama dengan urin. Pada ginjal kiri biasanya ukurannya lebih besar daripada ginjal kanan, dan letak ginjal kanan biasanya lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena di atas ginjal kanan itu terdapat hati. Nah, disitulah kita diperlihatkan kebesaran Allah. Ketika letak ginjal sama tingginya, maka ginjal kanan akan menabrak hati. Nah, sebagaimana dijelaskan Allah dalam Quran Surah Al-Infitor ayat 6-8 yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, dan telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu yang seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Selanjutnya yaitu fungsi pada ginjal. Nah, fungsi utama ginjal itu adalah mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen seperti amonia. Selain itu, ginjal juga memiliki fungsi-fungsi yang lain. Yang pertama, mengekskresikan zat sisa seperti urea, asam uret, kreatinin, keratin, dan juga zat lain yang bersifat racun. Yang kedua, mengatur volume plasma darah dan jumlah air di dalam tubuh. Yang ketiga, menjaga tekanan osmotik dengan cara mengatur ekskresi garam-garam. Yang keempat, mengatur pH plasma dan juga cairan tubuh. Dan yang kelima, menjalankan fungsi sebagai hormon. Proses ekskresi di dalam organ ginjal dibagi menjadi 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Nah, yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan. Ginjal menyaring cairan dalam darah berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan juga asam amino, namun sudah tidak mengandung protein dan darah. Yang kedua yaitu tahap reabsorpsi. Nah, tahap ini terjadi di tubulus contortus proximal yang pada tahap ini menyerap kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Proses ini menghasilkan urin sekunder. Dan yang ketiga yaitu proses augmentasi atau proses pengumpulan. Nah, proses augmentasi ini terjadi di tubulus contortus distal, di mana cairan yang dihasilkan itu di dalam produksi ini adalah urin yang sesungguhnya.
Selanjutnya yaitu gangguan-gangguan pada ginjal. Yang pertama, batu ginjal. Apa sih batu ginjal? Batu ginjal itu merupakan endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, ataupun kandung kemih. Nah, penyebab dari batu ginjal itu sendiri adalah terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral dan juga sedikit mengkonsumsi air. Nah, karena di dalam tubuh kita itu 75%-nya adalah air, jadi kita harus banyak-banyak untuk mengkonsumsi air putih. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Yaitu bisa dengan melakukan pembedahan atau sinar laser yang bertujuan untuk memecahkan endapan-endapan garam kalsium. Gangguan yang kedua pada ginjal yaitu albuminuria. Albuminuria ini adalah penyakit di mana terdapat protein di dalam urin. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan mengatur jumlah garam dan juga protein yang dikonsumsi serta menerapkan pola hidup sehat. Gangguan yang ketiga yaitu hematuria. Hematuria terjadi akibat gesekan kandung kemih dengan batu ginjal. Penyebabnya yaitu kita sering menunda-nunda buang air kecil. Nah, kemudian yang keempat yaitu diabetes insipidus. Diabetes ini disebabkan oleh kekurangan hormon ADH atau antidiuretik. Nah, kemudian yang kelima yaitu kanker ginjal. Kanker ginjal disebabkan karena pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkendali di sepanjang tubulus ginjal. Nah, pencegahannya dapat menghindari penggunaan bahan kimia yang bersifat karsinogenik. Selanjutnya, organ ekskresi yang kedua yaitu kulit. Nah, kulit ini merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan bahan sampah nitrogen berupa urea dalam bentuk keringat. Nah, fungsi-fungsi dari kulit itu sendiri yang pertama, pembentukan dan pengeluaran keringat. Yang kedua, melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik, jaringan gesekan penyinaran, berbagai jenis kuman, dan zat kimia berbahaya. Yang ketiga, mengurangi kehilangan air di dalam tubuh. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Dan yang kelima, menerima rangsangan dari luar. Berikut beberapa fungsi dari bagian-bagian kulit. Yang pertama yaitu kulit ari. Kulit ari berfungsi untuk mencegah masuknya bibit penyakit dan mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Yang kedua yaitu kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat. Yang ketiga yaitu lapisan lemak yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Yang keempat, otot penggerak rambut yang berfungsi mengatur gerakan rambut. Dan yang kelima, pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Struktur anatomi kulit dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga hipodermis. Nah, epidermis itu sendiri terdiri atas beberapa lapisan stratum. Yang pertama ada stratum corneum, yang kedua stratum lucidium, yang ketiga stratum granulosum, yang keempat stratum spinosum, dan yang kelima stratum basal. Kemudian yang kedua yaitu dermis. Dermis berfungsi untuk mendukung epidermis. Dermis berperan dalam menjaga kelenturan kulit dan juga mempertahankan kondisi kulit supaya tetap prima. Yang ketiga yaitu hipodermis. Hipodermis berada di bawah lapisan dermis dan juga berfungsi untuk melekatkan kulit dengan otot ataupun tulang. Berhubungan dengan kulit, ada salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menarik perhatian para ulama dan juga ilmuwan, khususnya mereka yang memiliki spesialisasi disiplin ilmu kedokteran kulit. Nah, ayat ini menjelaskan tentang pedihnya siksa neraka. Nah, yaitu dari Quran Surat An-Nisa ayat 56, yang artinya, sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, Allah itu menciptakan kulit manusia dengan struktur dan sistem yang sangat luar biasa. Secara topografis, kulit manusia itu berbeda dengan kulit berbagai jenis makhluk lain seperti hewan, mamalia, dan juga reptil. Selanjutnya yaitu proses pengeluaran keringat. Bagaimana sih prosesnya?
Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus atau otak, di mana hipotalamus akan menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Ketika hipotalamus mendapatkan rangsangan berupa perubahan suhu pada pembuluh darah, maka rangsangan tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air, garam, dan sedikit urea dari kapiler darah dan kemudian mengirimkannya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Nah, proses pengeluaran keringat berhubungan dengan suhu lingkungan yang tinggi dan aktivitas tubuh yang meningkat. Bila suhu udara panas, maka kelenjar keringat akan bekerja dengan giat sehingga pengeluaran keringat menjadi lebih banyak. Dan sebaliknya, jika suhu udara dingin, maka pengeluaran keringat akan lebih sedikit. Yang berikut ini adalah bermacam-macam gangguan pada kulit. Yang pertama yaitu jerawat. Jerawat merupakan penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak. Nah, jerawat ini biasanya disebabkan karena kurangnya menjaga kebersihan kulit sehingga terjadi penumpukan kotoran dan juga kulit mati. Gangguan yang kedua yaitu psoriasis. Nah, penyebab dari gangguan ini belum dapat diketahui secara pasti. Nah, gejala yang ditimbulkan yaitu kulit kemerahan yang dapat terjadi pada kulit kepala, sikut, punggung, dan juga lutut. Yang ketiga yaitu biang keringat. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang dengan sempurna. Yang keempat yaitu biduran. Biduran disebabkan oleh adanya udara dingin, alergi pada makanan, dan juga alergi pada bahan kimia. Nah, biasanya biduran itu ditandai dengan munculnya bentol-bentol pada kulit yang tidak beraturan dan juga disertai dengan rasa yang sangat gatal. Yang kelima yaitu kanker kulit. Kanker kulit disebabkan oleh adanya penerimaan sinar ultraviolet yang berlebihan. Kemudian penyakit yang terakhir yaitu ringworm. Ringworm adalah sejenis jamur yang menginfeksi pada kulit. Nah, infeksi ini ditandai dengan timbulnya bercak lingkaran di sekitar kulit. Organ ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru. Nah, paru-paru itu merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida CO2 dan juga uap air H2O. Nah, karbon dioksida dan uap air itu sebagai sisa metabolisme akan menjadi zat sampah atau racun bagi tubuh. Jadi, harus diekskresikan melalui organ hidung. Agar kita selalu bersyukur atas oksigen yang sudah Allah berikan kepada kita secara gratis setiap harinya yang kita hirup itu. Nah, Allah pun juga tidak membayar kita dengan nerakanya. Nah, di neraka itu sangat sedikit sekali oksigen seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Hud ayat 106 yang artinya, maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Struktur paru-paru kanan dan juga kiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu trakea, yang kedua bronkus, yang ketiga lobus, yang keempat alveolus, dan yang kelima yaitu pleura. Proses pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida itu terjadi secara otomatis baik dalam keadaan sadar maupun tak sadar. Semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah, berikut merupakan mekanisme pertukaran antara karbon dioksida dan juga uap air. Yang pertama, karbon dioksida hasil metabolisme diikat oleh hemoglobin atau terlarut dalam plasma darah dengan membentuk ion bikarbonat. Yang kedua, darah yang kaya akan karbon dioksida masuk ke dalam jantung dan kemudian dialirkan menuju paru-paru. Yang ketiga, saat darah ada dalam pembuluh kapiler di paru-paru dan berdekatan dengan alveoli, terjadilah difusi. Kemudian, ketika sel darah memiliki konsentrasi gas karbon dioksida yang lebih tinggi, akan dipindah ke alveoli. Kemudian, sebaliknya, ketika alveoli memiliki konsentrasi oksigen lebih tinggi, akan dipindah ke dalam sel darah.
Kemudian karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan melalui hidung. Selanjutnya yaitu gangguan pada paru-paru. Yang pertama yaitu asma. Asma merupakan gangguan pernafasan yang disebabkan oleh bronkospasme. Nah, apa itu bronkospasme? Bronkospasme merupakan sebuah kondisi ketika otot-otot lapisan saluran udara atau bronkus di dalam organ paru-paru mengalami kejang atau kontraksi sehingga akan mengencang. Kemudian yang kedua yaitu tuberkulosis atau TBC. Nah, TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, biasanya orang yang menderita TBC akan mengalami batuk yang berkepanjangan dan tidak sembuh-sembuh. Kemudian yang ketiga yaitu pneumonia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur yang menginfeksi pada paru-paru. Organ ekskresi yang terakhir pada manusia yaitu hati. Nah, hati itu mampu menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh dan menghasilkan getah empedu. Nah, hati itu merupakan tempat perombakan sel darah merah yang rusak menjadi empedu. Empedu yang rusak akan disimpan di dalam kantong empedu yang bernama bilirubin. Bilirubin itu mengandung pewarna yang akan memberikan warna pada kotoran atau feses. Allah menciptakan penetralisir racun di dalam tubuh sehingga tubuh menjadi aman dan tidak berbahaya. Sungguh besar sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Selanjutnya yaitu fungsi hati. Yang pertama yaitu menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Yang kedua, menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh dan membunuh bibit penyakit. Yang ketiga, mengatur kadar gula di dalam darah. Yang keempat, tempat mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Yang kelima, menguraikan molekul hemoglobin tua. Yang keenam, menghilangkan hormon yang berlebihan. Dan yang ketujuh, membentuk dan mengeluarkan lemak dan juga kolesterol. Selanjutnya yaitu gangguan yang terjadi pada organ hati. Yang pertama yaitu hepatitis. Hepatitis merupakan radang hati yang disebabkan oleh virus hepatitis. Nah, virus hepatitis itu ada beberapa macam, di antaranya virus hepatitis A dan virus hepatitis B. Virus hepatitis B biasanya lebih berbahaya dibandingkan virus hepatitis A. Nah, pencegahan dari penyakit ini yaitu bisa dengan melakukan pemberian vaksinasi. Kemudian yang kedua yaitu penyakit kuning. Nah, penyakit ini disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu yang tidak dapat dialirkan ke dalam usus 12 jari, sehingga cairan masuk ke dalam darah dan warna darah menjadi kuning. Kulit penderita akan tampak pucat kekuningan, bagian putih, bola mata akan berwarna kekuningan, dan juga kuku jari pun akan berubah menjadi warna kuning. Nah, kondisi tersebut disebabkan karena di seluruh tubuh itu terdapat pembuluh darah yang menyangkut darah warna kekuningan, sehingga warna kuning pada darah ini bercampur dengan cairan empedu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.